Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, bersama kembali dengan saya, Andik Purwanto, mahasiswa Unsia, Manajemen PJJS 1. Kali ini akan menyampaikan presentasi untuk mata kuliah perekonomian Indonesia pada ujian akhir semester dengan tema bagaimana politik berdampak kepada perekonomian Indonesia. Baik, kita awali dengan pembahasan sistem politik di Indonesia. Sistem politik Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Dalam sistem politik Indonesia, beberapa elemen yang relevan meliputi: satu, partai politik berperan dalam mengajukan calon pemimpin dan menyampaikan program politik kepada masyarakat. Dua, pemilihan umum yang diadakan secara berkala untuk memilih wakil rakyat, presiden, dan pejabat lainnya. Kemudian yang ketiga, lembaga negara seperti DPR, MPR, dan lembaga eksekutif atau pemerintah yang memiliki peran penting dalam sistem politik. Lembaga-lembaga negara yang terbentuk dari sistem politik ini akan menentukan hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya tentang perekonomian Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga unsur lembaga, yaitu yang pertama adalah pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ini terdiri dari produsen atau rumah tangga produksi, yaitu pelaku kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan produksi melalui meningkatkan kegunaan suatu barang. Kemudian pelaku berikutnya adalah konsumen atau rumah tangga konsumen. Adalah sekelompok orang yang memiliki kebutuhan tidak terbatas dan yang melakukan kegiatan konsumsi produksi atau produk barang dan jasa dari produsen. Kemudian unsur lembaga berikutnya adalah pasar. Ada dua pasar, yaitu pasar faktor produksi yang terdiri dari pasar tenaga kerja, pertemuan permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan pasar uang, pertemuan permintaan dan penawaran uang. Pasar faktor produksi mendukung kegiatan produksi dan distribusi. Kemudian pasar barang atau jasa, tempat konsumen membeli barang dan jasa langsung, misalnya pasar ikan. Di sini permintaan dan penawaran bertemu. Kemudian yang ketiga, unsur lembaga adalah pengatur atau peraturan. Pemerintah rumah tangga negara memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikut akan dijelaskan diagram interaksi pelaku ekonomi tiga sektor. Interaksi pelaku ekonomi tiga sektor adalah arus kegiatan ekonomi yang melibatkan tiga sektor yang meliputi rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, dan rumah tangga negara atau pemerintah. Berikut adalah diagram interaksi pelaku ekonomi tiga sektor. Ada ada pemerintah, ada rumah tangga produksi, ada rumah tangga konsumen, dan itu adalah garis-garis penghubung dan interaksinya. Kemudian diagram interaksi pelaku ekonomi empat sektor. Interaksi pelaku ekonomi empat sektor adalah arus kegiatan ekonomi yang melibatkan empat sektor, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi, rumah tangga atau rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Berikut adalah diagram interaksi pelaku ekonomi empat sektor. Adalah pemerintah, kemudian rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, pasar, pasar barang dan jasa, kemudian pindah luar negeri, luar negeri.
Dari gambaran di atas, pada hakikatnya terdapat 4 pelaku ekonomi. Yang pertama adalah konsumen perorangan yang tergabung dalam rumah tangga keluarga atau biasa disebut rumah tangga konsumsi. Yang kedua, perusahaan atau rumah tangga produksi. Yang ketiga, pemerintah atau rumah tangga negara. Dan yang keempat, bagi negara yang mempunyai hubungan internasional masih ada satu kelompok pelaku ekonomi lagi, yaitu masyarakat luar negeri. Kita bahas satu persatu. Rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi memiliki faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi akan menjual faktor-faktor produksi tersebut kepada produsen dengan memperoleh kompensasi, atau sektor rumah tangga konsumsi akan menerima pendapatan dalam bentuk sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh sektor rumah tangga konsumsi yaitu sebagai berikut. Pertama, menerima penghasilan dari para produsen atau perusahaan yang berupa sewa, upah, dan gaji, bunga, dan laba. Dua, menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan mereka. Tiga, menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang sebagai konsumen, menyisihkan sisa dari penghasilan tersebut untuk ditabung pada lembaga keuangan. Kelima, membayar pajak kepada pemerintah. Keenam, masuk dalam pasar uang sebagai pembeli karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk transaksi sehari-hari. Kemudian rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi adalah kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan dan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Kelompok rumah tangga produksi beraktivitas dengan melakukan kegiatan pokok sebagai berikut. Satu, memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, yakni sebagai pemasok atau supplier di pasar barang. Menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi. Tiga, menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang yang lain. Empat, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka atau pengembang usaha mereka. Lima, membayar pajak atas penjualan barang hasil produksi. Pemerintah atau rumah tangga negara. Dalam sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila di Indonesia, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara lain kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan keuangan internasional, yang meliputi menarik pajak, membelanjakan penerimaan negara, meminjam uang dari luar negeri, menyewa tenaga kerja, menyediakan kebutuhan uang kartal, dan kegiatan ekonomi yang dilakukan sektor pemerintah juga meliputi kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan regulasi. Masyarakat luar negeri. Suatu negara tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dengan produksi barang sendiri tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan negara lain. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi tersebut diperlukan peranan masyarakat luar negeri sehingga kegiatan ekonominya juga sangat dipengaruhi oleh dunia internasional. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri antara lain adalah sebagai berikut. Satu, menyediakan kebutuhan barang impor, membeli hasil-hasil barang ekspor suatu negara, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri, masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang devisa dari luar negeri, sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Kesimpulan. Yang pertama, lembaga-lembaga negara yang terbentuk dari sistem politik ini akan menentukan hukum dan peraturan yang akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian. Dua, lembaga-lembaga negara dan pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dalam rangka memakmurkan rakyat. Ketiga, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan keuangan internasional, kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah antara lain menerima pajak langsung dan pajak tidak langsung, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah, meminjam uang dari luar negeri,
menyewa tenaga kerja, dan menyediakan kebutuhan yang uang kartal bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sektor pemerintah juga meliputi kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan regulasi. Referensinya adalah sebagai berikut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.